Mendadak Prabowo. Kenapa mendadak Prabowo? Karena nama dari Prabowo Subianto ini akhir-akhir ini menjadi sering didengar dan disampaikan oleh beberapa tokoh. Nah, untuk membahas mengenai hal ini sudah ada narasumber yang hadir pada siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan juga Mas Jayadi Hanan dari Direktur Eksekutif LSI. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Habibur Rahman dulu. Bang Habibur Rahman, ini kayaknya berita yang menyenangkan lah ya untuk Gerindra. Nama Pak Prabowo sedang sering sekali didengar keluar juga dari nama-nama para tokoh yang lainnya. Ya tentu ini berita yang membuat kita sumringah ya. Bagus sekali di tengah situasi pemilu yang sudah semakin dekat, ada kecenderungan yang sangat positif ya. Terlepas mungkin penyebabnya banyak ya, salah satunya diantaranya terkonfirmasinya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, oleh publik. Karena ada beberapa event kita lihat Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ya, dan ini mengkonfirmasi apa yang mungkin nggak termonitor oleh publik selama ini. Kalau Mbak ikuti misalnya di DPR ya, itu fraksi kami Partai Gerindra salah satu fraksi yang tegak lurus 100% apa kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi kita support. Lalu Pak Prabowo sebagai Menhan juga kebijakannya tentu 100% loyal kepada Pak Jokowi. Jadi aspek loyalitas ini saya pikir menjadi perhatian publik. Terutama, yang kemudian juga membuat Pak Jokowi sering memuji Pak Prabowo gitu, dan Bang. Pak Jokowi ini kan pengikutnya besar sekali. Beliau bukan sekedar presiden yang sedang berkuasa, tapi seorang negarawan yang belum ada referensi sebelumnya yang pengikutnya sebesar ini. Bahkan hampir 70 berapa persen yang masih memandang positif beliau ya, di era dijelang masa kedua ini luar biasa. Kayaknya sebelumnya belum ada referensi yang begini. Jadi gestur politik Pak Jokowi walaupun tidak secara lugas disebut mengendorse ya, tapi banyak pihak yang mengatakan ini adalah endorsement ya, dan tentu itu positif sekali. Jadi satu, sikap Pak Prabowo yang disebut sebagai bentuk loyalitas dan memegang komitmen, itu hal yang sangat positif sebagai pemimpin. Yang kedua itu tadi gestur politik Pak Jokowi yang ya dapat dikatakan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, di luar ini tentu kinerja Pak Prabowo ya cukup nggak bisa diabaikan ya, selama berapa tahun perform sebagai salah satu menteri yang sering dibilang berbagai lembaga survei ini berkinerja baik. Kita langsung tanya ke lembaga surveinya yang memberikan penilaian elektabilitas Pak Prabowo. Informasinya sekarang jadi yang paling atas dibandingkan dua nama lainnya, Mas Jayadi. Iya, memang dalam simulasi 3 nama kalau di LSI untuk pertama kalinya sejak Mei sejak Mei 2022. Untuk pertama kalinya ya? Iya, sejak setahun terakhir Pak Prabowo balik lagi ke nomor 1. Tadinya kan memang nomor 1 tuh sebelum awal 2022. Nah, mulai Mei itu Ganjar terus tuh yang nomor 1 kalau simulasi 3 nama. Kadang-kadang Pak Prabowo nomor 2, kadang-kadang nomor 3 gitu. Cuman di awal April kami menemukan Pak Prabowo di nomor 1. Cuman memang angkanya belum terpaut terlalu jauh. Ya, jadi Bang Habibur Rahman belum bisa tidur. Terlalu pulas lah ya. Belum. Masih karena kan baru 30. Sudah mimpi indah ya. Iya, mulai Udah boleh mimpi indah, tapi jangan pulas-pulas banget. Iya, betul. 30,3 berselisih sekitar 3,4% dengan Pak Ganjar 26,9 ya. Disusul dengan Anies 25,3. Tipis-tipis lah ya. Jadi jarak antara yang nomor 1 dan nomor 3 pun cuma sekitar 5%. Nah, itu nomor 1 jumlah 30% belum cukup untuk menang, apalagi walaupun untuk misalnya putaran pertama belum cukup, apalagi kalau mau menang sebagai presiden terpilih ya, kita harus 50% lebih. Itu yang kita temukan. Penyebabnya antara lain adalah, ini baru mau saya tanya, langsung dibaca sama Mas Jayadi. Ini ada efeknya dengan Piala Dunia kemarin yang dibatalin nggak sih, Mas Jayadi? Satu tadi yang disebut oleh Bang Habibur Rahman, bahwa memang sejak 3-4 bulan terakhir ya, itu kesan bahwa Pak Jokowi dengan cukup jelas mengendorse Pak Prabowo itu kan terlihat oleh publik. Nah, mengapa itu penting? Ya karena
pemilih Pak Jokowi itu kan melalui proses pemeliharaan relawan, konsolidasi itu tampaknya masih cukup terkonsolidasi. Mereka menunggu tuh Kuat ya. sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Selama ini mereka menangkap yang di-endorse Pak Jokowi cuman sesama kader partai, yaitu Ganjar. Tapi rupanya sejak 3 bulan terakhir Pak Jokowi mulai memberikan juga endorsement itu. Nah, endorsement itu tentu pengaruhnya kan cukup lama tuh, kan memakan waktu sekitar 3 bulan. Nah, di April kita temukan itu bahwa endorsement itu cukup berpengaruh. Jadi kalau saya lihat secara di breakdown, dirinci gitu, pada April itu sekitar 38% pendukung Pak Jokowi itu sudah mulai memilih Pak Prabowo. Oke. Sementara Ganjar itu di angka 32-35an. Biasanya kan 56-60% tuh. Kalau di breakdown Mas Jayadi, ada nggak alasan Piala Dunia kemarin dibatalkan ini juga Ya, itu menjadi faktor efek kedua. naiknya elektabilitas? Itu faktor kedua ya. Faktor kedua itu memang yang mengikuti berita bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu sekitar 70%. Yes. 68 persisnya. Nah, di antara 70% itu, 70%-nya menginginkan Piala Dunia tetap dijalankan, laksanakan. Kecewa dong, karena enggak itu. Nah, mereka di antara yang kecewa ini menganggap bahwa Piala Dunia enggak jadi itu akibat penolakan kehadiran Israel. Ya. Nah, lalu kemudian tentu saja kemudian publik mencari siapa nih yang yang bertanggung jawab. Ada nama antara Ganjar Pranowo, ada PDIP, sebenarnya ada juga nama yang lain yaitu Pak Iwayan Koster ya. Tapi kan tidak masuk dalam bursa. Ya, maka yang kena. Nah, yang menarik itu turunnya itu kan sekitar 8% kalau dibandingin 2 bulan lalu ya. Cuman memang baru 3% kayaknya diambil Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo naik dari 27 ke 30-an. Jadi naik 3% lebih sedikit ya. Jadi kemana yang 8% itu? Sebagian ke ini ragu-ragu, undecided. 1% sekitar 1%-an pindah ke Anies gitu. Jadi berita positifnya bagi Pak Prabowo adalah masih ada ruang tuh untuk meningkatkan. Berarti gini Mas Jayadi, ada suara dari Ganjar yang beralih ke Prabowo kah? Ada, ya itu sekitar ya? Kalau dihitung secara mudah kan Pak Ganjar turunnya selama 2 bulan terakhir 8%. Pak Prabowo naik 3%. Oh, jadi ada perpindahan suara juga ya dari Ganjar. Sementara pemilih Anies cenderung stagnan ya atau stabil. Itu berarti kan dari mana pertanyaannya suara Pak Prabowo dari yang turun 8%. Nah, cuman dari 8% itu sebagian pindah juga ke undecided. Menjadi ragu-ragu. Tadinya mendukung, mulai ragu-ragu karena masih ada yang dipertanyakan, termasuk saya juga pengen bertanya nanti ke Bang Habibur Rahman. Kayaknya udah mulai waiting list nih ketua umum partai yang lain pengen ketemu sama Pak Prabowo, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi dari LSI ternyata Jokowi Efek ini masih punya dampak cukup besar ya Mas Jayadi. Nah, kalau tadi juga Bang Habibur Rahman bilang ini apa yang di-endorse Jokowi ternyata juga terlihat ya efeknya gitu loh. Termasuk juga ketua-ketua umum nih kayaknya udah mulai ngantri buat ketemu sama Pak Prabowo. Ini mereka yang mereka sampaikan apa sih Bang? Ya, jadi kita ini sebetulnya dalam frekuensi yang sama dan semakin sama ya. Intinya sebetulnya di luar hitung-hitungan capres-cawapres ada hal besar juga yang menjadi perhatian kita, yaitu bahwa situasi saat ini cukup bagus, ekonomi kita bagus, survive di kala pandemi, dan tentu legacy yang ada sekarang kita harus dilanjutkan. Bagaimana keberlanjutan itu dijaga. Padahal di sisi lain dalam konteks internasional ada tantangan besar, ada hal-hal besar. Perang Rusia, Ukraina, ketegangan antara China sama US ya, Amerika Serikat, itu bisa berpengaruh ke kita kalau kita sebagai bangsa tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan. Nah, itulah makanya kita saling ketemu ini menyatakan frekuensi ya kan, supaya kalau toh nanti ada perbedaan ya kita nggak gontok-gontokan dan lain sebagainya. Nah, dalam proses itulah kita tentu nggak lepas juga bicara nanti soal capres dan cawapres. Tapi ini prosesnya sedang berjalan. Jadi baik, mohon maaf kita agak koreksi sedikit, bukan mengantri ketemu Pak Prabowo. Kami juga siap saja misalnya diundang, hadir. Katanya juga mau ketemu PDI juga di sini. Ya siap. Kita siap diundang maupun siap mengundang gitu kan ya. Dengan teman-teman, bagi kami itu semua partai terutama yang
di pemerintahan saat ini adalah sahabat. Gitu. Oke, jadi ketua umum yang paling tidak sudah menemui Pak Prabowo, ini mereka juga diutus Jokowi nggak sih Bang? Atau mereka Saya juga pikir tetap punya visi Pak sendiri Jokowi dengan menyatakan partainya? saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ini, tapi apa yang dilakukan pasti juga satu frekuensi dengan Pak Jokowi, ya kan, dengan semangat yang sama. Kalau dalam posisi seperti ini ya memang begitu, kalau sudah CS, kalau di grup gitu kan sudah bestie, udah circle, dia melakukan sesuatu tanpa saling memerintah pun sebetulnya bergeraknya karena dari pengalaman pergerakan yang sama begitu ya. Jadi ini ya nilalah hasilnya ya cukup bagus selama ini. Ya. Oke. Mas Jayadi, terlihatkah memang Mas endorsement Jokowi ini ke Pak Prabowo? LSI juga meng-capture ini? Terlihat. Kalau kita lihat berita-berita di media, baik TV maupun media lainnya kan itu terlihat. Yang saya ingat misalnya ketika di ulang tahun salah satu partai ya, secara bergurau Pak Jokowi mengatakan ya mungkin berikutnya giliran Pak Prabowo, kurang lebih begitu ya. Itu kan endorsement yang dalam mungkin dalam bahasa komunikasi low context ya. Jadi jelas banget, tidak high context ya gitu. Kalau high context itu misalnya ngajak orang semobil bersama, kan apakah itu endorsement atau sekedar ngasih tumpangan, apa kalian menyebut gitu kan. Nah, itu tadi mengkonfirmasi kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, lalu itu kemudian bertransformasi menjadi para pendukung Pak Jokowi menganggap oh ini alternatif nih selain Ganjar, yaitu Pak Prabowo. Jadi itu. Nah, tadi soal banyaknya silaturahmi pertemuan itu, meskipun tadi Bang Habibur mengatakan kira-kira beliau ingin mengatakan setara gitu ya, bahwa Gerindra siap mengundang, siap diundang, kan setara. Tapi kalau kita lihat gestur yang ada beberapa hari belakangan, itu terlihat cukup bahwa padat loh pertemuannya terlihat ya, bahwa senternya di Pak Prabowo, terlihatnya ya, senternya di Pak Prabowo. Jadi itu seolah-olah memberi kesan, nah saya jadi kayak orang komunikasi nih, memberi kesan bahwa semakin kuat kemungkinan Prabowo untuk nyalon presiden. Dan artinya percaya diri lah ya. Bukan hanya didukung oleh Gerindra, tapi partai-partai ini kemungkinan mendukung. Dan itu ditegaskan, saya kira penegasan awalnya dari pertemuan yang 5 partai plus Pak Jokowi itu di rumah Bang Zulhas. Itu kan ditunjukkan di situ, walaupun Pak Jokowi mengatakan kalau nanya soal pencapresan tanya partai, jangan tanya saya kan presiden. Tapi kan Pak Prabowo sama Bang Zulhas mengatakan mereka tim Jokowi. Jadi sebetulnya pimpinannya Pak Jokowi sebetulnya gitu. Nah, saya kira ini secara, kalau saya perhatikan begini, salah satu problem di antara partai-partai kita sekarang, karena kan semuanya harus berkoalisi untuk nyalonin presiden. Yang kedua, calon presiden yang potensial kan cuma 3, yang paling kuat sementara ya. Itu berarti partai-partai ini harus berkompromi tuh. Mungkin capresnya ketemu, tapi cawapresnya nggak ketemu. Jadi penentuan cawapres, mungkin juga dalam beberapa koalisi itu penentuan capres bisa menjadi bukannya pemersatu, bisa jadi pemecah kan. Nah, bayangkan kalau 5 partai berkumpul, ya, koalisi besar atau malah lebih, kan masing-masing kepengen cawapres minimal. Kan tidak mudah menemukannya. Apalagi partai posisinya kan ketika berkoalisi setara satu sama lain. Nah, dalam kondisi seperti itu diperlukan apa yang saya sebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi pemecah kebuntuan atau yang memastikan terjadi kesepakatan. Nah, biasanya itu orang yang paling dihormati di antara mereka. Ya, kalau dalam konteks ini siapa yang paling dihormati oleh mereka? Ya, Pak Jokowi bisa memainkan peran itu. Di situ saya kira. Saya juga mengajukan nama sebagai cawapresnya siapa juga gitu. Bisa juga, lalu misalnya mereka deadlock nih. Deadlock. Misalnya Pak Jokowi bilang misalnya ya si A aja menurut saya gitu. Atau memunculkan nama baru, disepakati, kan bisa aja. Itu si A-nya mungkin Ganjar nggak Mas Jayadi? Tergantung PDIP. Apa Erlangga Hartarto? Kita masih harus lihat sikap PDIP saya kira. PDIP apakah akan... PDIP ya, bukan Jokowi ya? Kan Jokowi cukup jelas bersama ini, bersama koalisi besar wacana ya. Tapi jangan lupa Pak Jokowi kan masih kadernya PDIP. Dan orang juga tahu Pak Jokowi sampai sekarang tetap mengendorse Ganjar kan. Jadi Pak Jokowi itu punya endorsement 2. Karena cukup santer juga nih Mas Jayadi, akhir-akhir ini nama Pak Prabowo disandingkan dengan Erlangga Hartarto. Itu saya kira itu salah satu. Kan di situ jangan lupa Pak Prabowo sudah lebih dulu berkoalisi dengan Muhaimin. Pasti Pak Muhaimin juga mau kan. Ada Erlangga, tapi kemudian ada P3 sama PAN yang katanya membawa nama Erik. Lalu ada juga
Pak Prabowo sendiri mungkin punya nama kan, misalnya Hovifah misalnya ya, saya nggak tahu, nanti kita tanya dengan Bang Habibur. Jadi kan ada banyak tuh. Pertanyaannya gimana menentukan? Apalagi kalau kita lihat di survei LSI terakhir juga, nama cawapres cukup banyak tuh, misalnya 8 besar. Selisih di antara 5 besar itu, antara yang 1 sampai ke 5, nggak terlalu beda-beda jauh juga. Kalau gitu, jadi masing-masing cawapres bisa mengklaim, saya punya kekuatan, yang satu juga punya kekuatan. Singkat Bang Habibur Rahman, gimana? Gerindra sudah menentukan cawapresnya? Ya, tentu kami perlu menegaskan bahwa kami juga masih terikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya, dengan PKB, di mana capres dan cawapres dari kami ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan Caimin. Dalam konteks koalisi besar, tentu akan juga didiskusikan lagi nanti dengan para ketum parpol. Rumit memang rumit, ya, susah memang susah. Tapi dinamikanya memang seperti itu. Kata Pak Prabowo kemarin, bukan hal yang nggak mungkin teratasi persoalan tersebut dengan komunikasi yang bagus, ya, pasti nanti pada saatnya ketemu solusi. Ya kalau tidak rumit, nggak usah mereka yang ngurus. Betul. Kalau nggak rumit nggak menuju Pilpres 2024, memang di situ dinamikanya. Kalau yang mudah-mudah kita aja. Iya, oke, baik. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan juga Mas Jayadi Hanan, dari Direktur Eksekutif LSI. Kita tentu nanti akan tunggu pergerakan yang lain dan juga dibaca oleh LSI, begitu ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa ya nanti. Ya, informasi tadi, dialog tadi bersama dengan narasumber ini sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Saya Kirana pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat siang. Sampai jumpa.